ke uji fair ya. Statistik deskriptif ini adalah uji statistik yang memang harus dilakukan meskipun nanti penelitian Anda adalah penelitian analitik ya atau uji hipotesis ya. Uji statistik deskriptif ini setiap analisis harus ada ya dan wajib ada. Nanti juga ketika Anda menganalisis data hasil turun lapang MPG ya, itu juga menggunakan statistik deskriptif, di samping nanti juga ada statistik yang inferensial. Nah, statistik deskriptif ini meliputi kemarin kita sudah membuat ada 2 variabel ya, ada variabel numerik dan variabel kategori. Nah, di sini juga untuk data statistik deskriptif dibedakan menjadi data numerik dan kategori. Untuk data numerik itu nanti yang akan kita yaitu data min, median, dan modus ya, atau biasanya hanya min median sudah cukup ya. Kemudian untuk nilai dispersi itu standar deviasi ya minimal, kemudian bisa dengan varian. Untuk letak biasanya ada kuartil, persentil, atau desil. Tapi ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang memang sampelnya banyak ya, biasanya yang nanti melihat angka persentilnya berapa, dilihat letaknya. Kemudian juga bentuk data itu adalah kemiringan dan kemencengan kurva ya, skewness dan kurtosis. Kemudian untuk yang data kategori, ini hanya dengan melihat dari hasil distribusi frekuensinya. Seperti contohnya kemarin data kategori jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini tidak mungkin diolah menggunakan min median ya, karena jenis kelamin itu tidak bisa dirata-rata. Ya, misalnya laki-laki perempuan rata-ratanya di situ muncul karena codingnya 1 dan 2 kemarin ya. Itu kemudian 1,5 atau 1,4 itu kan tidak mungkin ya. Bisa diinterpretasikan. Ya. Misalnya separuh laki-laki, separuh perempuan kan tidak mungkin. Jadi untuk data kategori itu hanya bisa dengan distribusi frekuensi. Meskipun nanti ketika Anda klik, seandainya ya Anda klik data kategori, kemudian Anda klik min median modusnya itu akan muncul. Tapi data itu akan tidak bisa bermakna ya, karena tidak bisa diinterpretasikan. Makanya saya kemarin menekankan ke Anda semua, komputer atau software itu adalah suatu alat atau istilahnya hanya alat yang atau instrumen yang dibuat oleh manusia, sehingga memang di situ tergantung dari penggunanya. Ya, penggunanya kalau klik sembarangan itu ya akan muncul hasilnya, tapi itu tidak bisa diinterpretasikan karena sudah menyalahi kaidah statistik yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menganalisis data. Nah, jadi kenapa kemarin untuk analisis data maka Anda harus mengetahui dulu kaidah statistiknya. Langkah-langkahnya nanti saya akan ajarkan praktikannya secara singkat ya. Sebelum nanti Anda praktikum ini MSPSS berarti setelah UTS ya. Ini awalnya nanti ada file ya, saya sudah menyiapkan file, jadi membuka file terlebih dahulu. Kemudian ada menu analyze, menu statistik deskriptif, kemudian pilih frekuensi, kemudian di sini ada pilihan statistik banyak. Maaf, ini kelihatannya saya terlempar ya. Oke. Sudah muncul Mbak? Sudah, Bu.
Kemudian nanti Anda tendensi sentral tinggal diklik min atau median. Ya. Kemudian distribusi di sini ada skewness atau kurtosis, kalau mau diklik juga boleh. Ya. Kemudian ada pilihan chart juga, kalau mau dipilih tipe grafiknya juga boleh. Tapi biasanya untuk grafik lebih bagus menggunakan Excel ya untuk penyajian data pakai grafik. Kalau pakai SPSS itu grafiknya hanya apa namanya 2 dimensi sehingga tidak bisa menggunakan grafik yang 3 dimensi. Kemudian yang formatnya ini default saja, kemudian klik OK. Nah, kemudian yang tabel yang distribusi frekuensi ya, yang untuk data kategori, ini sama langkah-langkahnya, membuka file statistik deskriptif, tapi di sini setelah klik frekuensi, Anda tidak perlu mengklik tadi yang seperti statistiknya ya. Hanya pilih setelah memilih kategori variabelnya, langsung saja bisa memilih display tabel ataupun chart ya, yang grafik, kemudian continue dan oke. Secara otomatis biasanya kalau data kategori nanti tabelnya itu akan muncul ya. Kemudian ya ini cara-caranya yang untuk ini yang untuk data kategori ya. Kategori misalnya ini kita untuk kategori pendidikan ya, pendidikan. Kemudian nanti akan muncul ini hasilnya misalnya bentuknya grafik seperti ini ya. Ini misalnya usia, tapi ini usia untuk data yang numerik ya. Kemudian untuk yang normalan data, interpretasinya yang data numerik ini berdasarkan normalan data. Sedangkan yang distribusi frekuensi itu berdasarkan tabel satu arah ya. Nah, ini untuk penyajian analisis deskriptif dari bermacam-macam data atau skala data. Yang pertama adalah nominal ya. Nominal dan ordinal ini nanti akan tidak jauh berbeda untuk penyajiannya ya. Biasanya ada yang menggunakan tabel, ada juga yang menggunakan grafik. Nah, kalau nominal biasanya kita melihat dari disparitas frekuensi masing-masing kategori. Kalau ordinal biasanya kita lihat dari rentangnya ya. Tapi untuk ukuran tengahnya biasanya menggunakan median yang ini ya. Karena datanya tidak normal ya. Ini yang nominal biasanya modus, tapi sering juga menggunakan median karena apa namanya masuknya datanya juga tidak normal. Kemudian untuk yang interval atau rasio, ini ukuran tengahnya bisa ketiga-tiganya, tapi biasanya untuk penggunaan pengkategorian, ya nanti melihat dari datanya normal atau tidak. Kemudian interval dan rasio ini bisa dilihat standar deviasinya tentang varian maupun standar errornya ya. Nah, kemudian untuk grafiknya biasanya yang sering dipilih adalah scatter, grafik scatter, meskipun bisa juga menggunakan tadi histogram, ya seperti tadi usia balita yang di atas itu menggunakan histogram ataupun poligon. Kemudian setelah tadi tepatnya tabel satu arah, penyajian selanjutnya adalah crosstep. Nah, crosstep ini adalah tabel silang yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Nah, variabel bebas dan variabel terikat ini nanti sudah Anda pilih sebelumnya ya. Jadi yang variabel bebas yang mana? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Kemudian terikat itu yang dipengaruhi. Nah, maka di sini nanti ketika Anda membuat crosstep harus diperhatikan posisinya, ya posisi variabel bebas itu ada pada posisi baris, ya. Sedangkan variabel terikat ada posisi kolom. Nah, sehingga ketika Anda mengklik di SPSS pun demikian. Setelah klik analisis, klik statistik deskriptif,
pilih cross tab, maka pada row ini kan baris ya, Anda ketik variabel bebasnya, kemudian pada kolom diketik variabel terikatnya. Kemudian untuk melihat presentasinya atau proporsinya, Anda klik cell. Nah, nanti muncul presentase. Nah, ada pilihan by row, by kolom, dan by total. Nah, tapi untuk agar penyajian ini bisa dibaca dengan baik, maka Anda bisa memilih by row atau by kolom. By row atau by kolom. Nah, by row ini apabila nanti Anda menggunakan desainnya cross-sectional dan cohort, ya, kemudian yang by kolom apabila Anda menggunakan desain case control atau untuk uji beda, ya, seperti menggunakan uji T dan sebagainya, nanti biasanya cross tab-nya atau untuk melihat membandingkan dua kelompok, misalnya antara kelompok stunting dan non stunting, nanti Anda bisa memilihnya by kolom. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, ini untuk yang cross tab. Jadi nanti yang raw ini adalah, kalau yang ini adalah yang atas variabel frekuensi fast food atau kategori frekuensi fast food ya. Kemudian yang di kolom ini variabel terikatnya adalah kejadian overweight ya. Nah, ini nanti kita pilih yang presentase yang raw ini. Jadi sebenarnya ada 3 pilihan, tapi yang total ini tidak dipilih karena nanti interpretasinya sulit ya. Jadi jangan sampai memilih yang total, tapi Anda memilihnya yang by row dan by kolom untuk penyajian cross tab ya. Dan memang yang sering adalah by row ya. Kemudian ini yang cross tab ya, nanti akan muncul hasil cross tab-nya ya, di hasil itu. Nah, kemudian di sini ketika Anda akan membuat cross tab, misalnya dari data rasio, itu tidak bisa ya. Jadi Anda harus mengubah dulu data numerik, data rasio ya, diubah menjadi data kategori. Misalnya Anda yang Anda kadar HP ya, Anda mendapatkan data kadar HP. Nah, itu kemudian Anda akan mengubah menjadi data status anemia. Jadi anemia dan normal misalnya, atau anemia dan tidak anemia gitu ya. Maka Anda harus mengubah data kadar HP tadi diubah menjadi anemia. Nah, ini ngubahnya tidak lewat manual ya. Bisa langsung menggunakan SPSS. Kalau lewat manual kan Anda harus memilah satu-satu ya. Nah, ini Anda bisa mengubah lewat menu transform. Nah, di SPSS kemarin sudah saya berikan ada menu transform. Nanti gunanya adalah yang pertama untuk membuat variabel baru, seperti misalnya variabel IFP. Itu dibuat dari variabel berat badan dan tinggi badan. Nanti kita ajari pas ini aja, pas di praktikum saja ya. Kemudian bisa juga untuk membuat variabel baru dari variabel yang lama ya. Jadi dari variabel rasio ke variabel kategori atau variabel yang skala datanya nominal atau ordinal. Nah, yang untuk caranya kita klik transform, kemudian Anda pilih record into different variable ya. Artinya apa? Anda akan mengcoding ulang dan dijadikan variabel yang berbeda. Nah, kenapa saya menganjurkan memilih into different variable? Karena kalau ini kan nanti ada 2 pilihan ya di dalam SPSS itu ada record into same variable. Nah, ini kalau Anda pilih yang same variable, nanti variabel yang lama akan tertimpa dan hilang ya. Kemudian digantikan oleh variabel yang baru.
maka Anda memilih yang different variable, sehingga nanti variabel yang lama masih ada, sedangkan yang baru nanti akan muncul, sehingga nanti Anda akan dapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel yang bentuknya numerik, ya, tetap ada, kemudian variabel kategorinya nanti juga akan muncul. Kemudian klik out and new value, kemudian Anda ketikkan cut off point kategori yang akan digunakan. Misalnya tadi anemia. Anemia pada ibu hamil itu adalah cut off-nya 11 gram per desiliter ya. Nah, maka dari kadar Hb tadi nanti akan dikategorikan yang kurang dari 11 ini akan masuk kategori anemia. Kemudian yang lebih dari 11 akan masuk kategori normal atau tidak anemia ya. Nah, setelah Anda buat itu nanti otomatis itu sudah menjadi kategori ya, dua kategori. Kemudian Anda klik continue, klik OK. Kita akan praktek sebentar untuk untuk melihat hasilnya. Ini misalnya kemarin ini kalau yang punya saya ini yang lama ya, ini misalnya dulu saya mengkategorikan pendapatan keluarga. Yang satu misalnya ini dulu 700.000 ya pendapatan Sukoharjo waktu tahun berapa itu. Ya sekarang sudah juta. Nah, kategori misalnya yang pertama yang di bawah UMR, ya, yang kedua yang di atas UMR, itu juga bisa. Misalnya begini, ketika Anda punya data pendapatan keluarga di suatu wilayah atau sosial ekonomi ya. Misalnya nanti kalau pas MPK kan Anda akan menanyakan jumlah pendapatan masing-masing keluarga ya. Nanti mungkin ada yang pendapatannya 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta dan sebagainya. Nah, kemudian Anda mau mengkategorikan berapa keluarga yang pendapatannya di bawah UMR. Nah, misalnya UMR Sukoharjo 2 juta. Maka nanti Anda akan mengkategorikan di sini angkanya tinggal diganti ya. Ini nanti yang range sampai lowest raw value ini Anda klik misalnya 2 juta. Kemudian yang range value raw highest ini diklik ya juga 2 juta. Dan di sini 2 juta kurang ya. Biasanya nanti ada angka selisih sekitar 1 angka ya untuk membedakan antara ring yang di bawah UMR dan di atas UMR begitu ya. Nanti akan muncul di sini begitu. Seperti ini ya. Ini kita ringnya sekitar misalnya ini 700.000, yang bawahnya itu 69999. Jadi selisih angka 1. Karena nanti untuk membedakan tidak ada data missing antara kategori yang satu dengan kategori yang kedua. Kemudian interpretasi cross step. Setelah dilakukan analisis tadi, maka nanti akan ada cross step. Ya, tergantung selnya yang Anda buat itu berapa. Misalnya ada yang 2x2, ada yang 3x2, ada yang 3x3 dan sebagainya. Nah, nanti cross step-nya ini nanti untuk interpretasinya berdasarkan presentase yang Anda pilih. Misalnya Anda menggunakan presentase by row, maka Anda menginterpretasikan dengan membandingkan presentasenya by column. Karena apa? Karena kalau by row kan sama saja. Untuk membaca sebuah tabel itu tidak perlu dibaca semuanya. Jadi hanya membandingkan saja angka-angka yang penting-penting ya. Jadi misalnya angka kalau misalnya yang anemia 70%, berarti yang tidak anemia itu kan pasti ada 30%, misalnya seperti itu ya. Nah, itu nanti yang disebut hanya angka salah satunya saja, tidak perlu dua-duanya Anda sebut, karena sudah otomatis itu adalah sisanya ya. Demikian juga yang by column. Jika Anda persentasenya nanti memilih yang by column, terutama untuk desain studi kasus kontrol ataupun tadi ya, data yang membandingkan dua kelompok begitu, maka menginterpretasikannya dengan membandingkan presentasinya per baris atau ke samping.
Sehingga nanti kebalikannya ya, tidak dibaca sejalan dengan persentase penyajian presentasenya, tapi kebalikannya ya. Nanti mungkin kita akan bahas nanti setelah ini kita praktek datanya. Oke, itu untuk sekelas gambaran mengenai cross-tab ya, dan juga statistik deskriptif. Nah, ketika sebentar saya praktek dulu yang ini ya. Nah, misalnya ini tadi sebentar saya stop share dulu untuk memunculkan data baru. Nah, ya. Sudah muncul Mbak untuk SPSS-nya? Oke, sekarang di sini ada data SPSS, ada data numerik, ada data kategori, ya. Data kategori bedanya kan kemarin di sini ada value-nya ya. Value. Ini kalau kadar protein saya bagi menjadi 2 kategori, kurang baik dan baik. Kemudian status anemia juga saya buat 2 kategori, anemia dan normal. Nah, tadi saya akan membuat sebelum saya kategorikan ini, mungkin nanti saya praktekkan dulu ya kategori cara membuat tadi data kategori dari data numerik ya. Nah, misalnya kalau ini ya sudah saya buat anemia dan kadar protein. Nah, kemudian kita akan membuat yang besi. Yang besi ini kan belum ya, asupan besi misalnya ini masih data numerik. Ya. Misalnya kita mau mengkategorikan yang di atas 80%, karena kan kalau kategori asupan itu yang di atas 80 itu masuk kategori cukup, kemudian yang di bawah 80 itu masuk kategori kurang ya. Sehingga saya mau mengkategorikan berdasarkan Kemenkes itu memang ada beberapa kategori ya, ada 4 kategori apa 5 kategori. Jadi ada defisit, ada cukup, kemudian ada baik, ada lebih ya, ada 4. Ada 5 kalau defisitnya dibagi, ada defisit tingkat berat, tingkat sedang, atau tingkat ringan. Begitu. Nah, ini misalnya yang besi akan saya kategorikan menjadi data kategori cukup baik dan kurang misalnya. Maka, bukan, ya cukup baik dan kurang ya. Misalnya, atau baik dan kurang baik juga boleh, biar sama dengan kadar protein. Nah, tapi kita pakai cut off-nya 80%. Ini kan angkanya satuannya dalam persen ya. Maka kita tinggal klik transform. Ini transform. Kemudian record untuk different variable. Jadi kita jangan menggunakan yang atasnya ya, record into same variable, karena nanti variabelnya akan tertimpa dan hilang. Nah, ini misalnya tadi asupan besi. Asupan besi kita akan mengubah menjadi kategori besi ya. Kalau nama variabel tidak boleh ada spasi ya, labelnya boleh misalnya kategori asupan besi. Kita klik scan. Nah, ini. Kemudian kita klik all and new value tadi ya. Nah, di sini. Untuk mengkategorikan dari data numerik ke dalam kategori, maka kita akan membuat tadi yang paling rendah sampai jadi kita pilih yang range ini ya. Lowest draw value, jadi yang terendah sampai kan tadi 80%. Berarti kita klik 79,99 misalnya. Ini kan kurang 0,01 ya. Ini masuk kategori 1.
kita add. Nah, kemudian yang 80% ke atas, ini 80% ke atas kita kategorikan 2. Nah, sehingga di sini yang di bawah 80 itu nanti masuk ke kategori kurang baik, ya, atau ya kategori kurang baik, kemudian yang 80% itu masuk kategori baik. Kita continue, nah kita oke. Otomatis nanti sudah muncul ya apa namanya ininya pengkategoriannya. Nah ini coba Anda lihat di sini sudah muncul kategorinya 211 ya, 2 dan sebagainya. Ini semuanya Anda cek dulu, jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong berarti missing, tidak masuk dalam kategori yang kita buat. Semuanya terisi, tinggal kita beri value. Beri value-nya di mana? Kita klik variable view. Nah, kita di sini value 1. Tadi kan 1 yang di bawah 80. Berarti kita klik kurang baik. Ya, asupannya kurang baik, kita add. Kemudian 2 yang tadi masuk, nah cukup baik ya. Nggak apa-apa, mau cukup baik atau baik boleh. Nah, kita klik yang cukup baik. Nah, add gini. Kemudian kita oke. Nah, otomatis nanti di data view ini sudah muncul gitu ya. Jadi ada variabel baru yang berupa data kategori. Jadi kita tidak perlu membuat atau menghitung manual. Ya, yang 80% nanti masuk kategori ini dihitung sendiri itu tidak perlu, tapi dari apa namanya pengolahan data yang ada di SPSS tadi menu transform ya, itu different variable. Nanti untuk menu apa namanya cara membuat IMT nanti saya ajarkan pas praktek saja ya. Karena itu ada rumus IMT-nya yang sesuai dengan yang sudah baku ya. Nih, kemudian nanti tinggal kita lakukan misalnya tadi selanjutnya adalah membuat tabel cross tab. Oh ya, sebelum membuat tabel cross tab mungkin tadi untuk analisis deskriptif dulu ya. Jadi analisis deskriptif tadi ada 2 ya, data numerik dan data kategori. Nah, data numerik misalnya kita ingin menganalisis kadar HP. Kadar HP ini kalau yang pakai data numerik, maka kita menganalisisnya, ini ya, klik deskriptif statistik frekuensi. Nah, misalnya ini kadar HP, ini kan data numerik ya. Data numerik maka kita bisa klik ini, min, median, modus, ya. Misalnya klik-klik semua juga boleh. Range, minimum, maksimum. Ini biasanya harus muncul ya standar error. Atau mau pakai kuartil atau persentil juga boleh. Misalnya kuartil. Atau misalnya kalau ini yang desil ya. Misalnya yang persentil itu juga boleh. Misalnya persentil berapa? 30. Ya, ini juga boleh. Nah ini nanti akan muncul hasilnya atau misalnya skewness-nya mau diisi juga boleh prosesnya. Continue, nah ini nanti akan muncul data numeriknya. Nah, kalau data numerik, maka kita tidak perlu klik frekuensi tabel ini. Meskipun kalau Anda biarkan juga akan muncul ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk data kategori. Nah, coba kita ini ya. Nah, ini hasilnya ini akan muncul seperti ini. Min-nya 12,35, standar error dari min sekian, median sekian ya, modusnya sekian, kemudian standar deviasi ya. Kemudian skewness, standar error dari skewness, kemudian minimasi muncul ini juga persentilnya. Nah, persentilnya sudah muncul dengan nilai kuartil ya. Kuartil itu kan persentil 25. Jadi kuartil 1 kalau Anda bicara statistik itu kan ada ya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau kuartil 2 itu median, kuartil 3 itu persentil 75 ya.
Nah, ini yang tadi saya katakan ada display ya, display tabel satu arah. Nah, ini seperti ini tidak perlu, bisa dihapus saja karena data numerik itu tidak membutuhkan apa namanya, penyajian data ini ya. Jadi perlu oh iya, nanti outputnya nggak muncul ya sebenarnya. Outputnya akan muncul seperti ini. Nah, ini kadar hemoglobin minimum maksimum ya, kemudian standar error, median, min, ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau data kategori, ya, kalau data kategori, maka misalnya harus bolak-balik ya. Nah, misalnya kita ingin melihat berapa persen yang anemia, ya, berapa persen yang normal, maka kita klik analyze, ya, deskripsi statistik, preferensi, kita ganti yang tadi status anemia, ini data kategori. Ya, ini data kategori. Kita tidak perlu klik yang ini. Ini dari semua, karena apa? Data kategori itu kan hanya satu anemia, dua tidak anemia, atau dua normal ya. Sehingga nanti tidak bisa dibuat nilai tendensi sentralnya, min, rata-ratanya nggak bisa ya. Karena nanti rata-ratanya akan misalnya 1 dan 2 di rata-rata, jadi ada yang 1,5 dan sebagainya, itu kan datanya tidak apa namanya, tidak bisa diinterpretasikan. Maka kita klik yang status anemia. Kemudian status anemia ini kita hanya tidak perlu klik mana-mana, misalnya mau klik diagram boleh, misalnya kita pilih pie ya. Nah, ini misalnya seperti ini juga boleh. Nanti akan muncul outputnya seperti ini. Nah, outputnya ini, nah sudah muncul ya. Jadi ini yang status anemianya tadi, tabel status anemia, yang anemia ada 45%, yang normal ada 55%. Nah, kalau digambarkan grafik seperti ini, kita dengan grafik pie ya. Nah, ini yang tadi saya katakan kalau grafik di SPSS itu hanya 2 dimensi ya. Tidak bisa membuat misalnya grafik pie yang 3 dimensi. Maka biasanya kalau untuk apabila Anda ingin penyajian menggunakan grafik, ya mungkin lebih menggunakan Excel saja, tidak usah menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS hanya untuk perhitungan, analisis data atau pengolahan data dari variabel yang ada saja. Kemudian ini sudah muncul ya. Nah, kita akan klik misalnya cross tab. Nah, ini sudah muncul ya, apa cross tab, misalnya kita akan menghubungkan antara hubungan asupan protein dengan anemia. Jadi asupan protein dengan anemia. Maka kita klik analyze, deskriptif statistik, kita klik cross tab. Ini ya. Kemudian pada row ini ada variabel bebas, kita klik asupan proteinnya. Nah, asupan proteinnya yang kategori ya, yang kategori. Kemudian kita klik kolomnya adalah status anemia. Nah, untuk tadi presentasi kita klik sel. Sel kita klik by row, ya ini ya by row. Nah, kemudian kita klik continue, ya. Kemudian apa namanya, kita lihat cross tab-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya muncul enggak, Mbak? Yang outputnya sudah muncul belum? Soalnya saya takutnya enggak muncul ini ya. Nah, outputnya yang ini. Nah, yang ini. Jadi, oke. Ini muncul cross tab. Nah, bagaimana cara membaca cross tab?
Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, kalau membaca cross tab itu harus melihat persentasenya by row apa by column. Nah, kalau ini kan by row, jadi 100%-nya ke samping ya. Maka kita membacanya by column, membandingkannya ke bawah. Maka dibaca misalnya begini. Responden yang anemia itu lebih besar ya untuk mempunyai responden anemia itu ada pada ini misalnya ibu hamil ya, ibu hamil yang mempunyai asupan protein itu kurang baik sebesar 91,7%. Nah, yang dibaca adalah angka persentasenya, bukan angka absolutnya ya. Karena angka absolut itu bisa berubah-ubah apabila Anda sampelnya juga berubah. Maka biasanya saya sarankan untuk untuk menyajikan itu tidak menggunakan angka absolut, tapi angka relatif. Boleh menggunakan angka absolut, tapi angka relatifnya disertakan. Jadi misalnya 22 dalam kurung 91,7% gitu ya. Itu boleh. Tapi biasanya saya lebih senang menggunakan angka relatif karena langsung bisa tahu. Misalnya seperti ini. Dari responden yang anemia itu ternyata lebih banyak yang mempunyai asupan protein kurang baik, yaitu sebesar 91,7%. Ya. Sedangkan asupan protein baik hanya 25%. Jadi perbandingannya itu berapa? 3 kalinya lebih, ya, mendekati 4 kali. Ya. Yang kurang baik ini memang lebih cenderung untuk menjadi anemia. Ya. Asupan protein yang kurang baik lebih untuk terjadi anemia dibanding dengan tadi asupan yang baik. Demikian juga untuk asupan yang normal. Nah, kita bisa membaca salah satu saja. Kenapa tadi saya ini kan Anda bisa membaca salah satu saja, misalnya apa Anda mau membandingkan yang membaca yang anemia saja atau yang normal. Misalnya yang normal ini juga bisa dilihat. Ternyata yang mempunyai kadar HB normal itu banyak yang mempunyai asupan protein baik 75%, sedangkan yang protein kurang baik hanya 83%. Jadi jauh banget ini, sampai berapa kalinya ini? Hampir 9 kalinya ya. 9 kali dari ini untuk terjadi tadi untuk mempunyai kadar HB yang normal atau tidak anemia ya, untuk resiko menjadi tidak anemia itu. Tapi biasanya kita membacanya yang anemianya ya. Jadi misalnya asupan protein kurang baik sebagian besar menderita anemia 91,7% dibanding dengan asupan yang baik itu 25% ya. Jadi membandingannya ke bawah. Itu untuk yang cross tab. Kalau nanti persentasenya by kolom, maka Anda membandingkannya sebaliknya ke samping ya. Karena kalau yang ke samping ini kan sudah otomatis ke samping ini 100%, jadi tidak perlu dibaca. Ya, yang dibandingkan adalah yang bukan 100% ya. Oke, kemudian ini tadi yang untuk cross tab ya. Kemudian ya, saya lanjutkan untuk yang uji korelasi kategori ya, dengan data kategori dengan dengan chi-square ya. Ini lanjutan dari cross tab. Bentar, saya oke. Uji chi-square ini adalah lanjutan dari tadi uji cross tab. Setelah uji cross tab, misalnya cross tab ini sebenarnya uji deskriptif ya, tapi kalau misalnya Anda mau lanjutkan ke uji statistik atau uji analitik ya, statistik analitik itu bisa tadi menggunakan cross tab, menggunakan chi-square.
Nah, ini tadi sudah kita bahas ya penyajiannya. Nah, ini tabel silang ini tadi ya sudah juga nanti Anda. Nah, kemudian ini juga tadi tabel numerik sudah. Nah, kemudian interpretasi ini juga sudah. Nah, ini nanti setelah cross step maka nanti Anda membuat uji data kategori dengan uji Chi-square. Nah, Chi-square itu ada dua. Chi-square yang 2x2 dan Chi-square yang lebih dari 2x2. Atau biasanya disebut B kali K, baris kali kolom, begitu ya. Misalnya barisnya berapa? Barisnya lebih dari 2x2, misalnya barisnya bisa 3, ya bisa 4 ya. Atau kolomnya juga bisa 3, bisa 4. Jadi nanti yang B kali K bisa misalnya 3x3, 3x4, atau mungkin yang 2x3 itu bisa. Ya, jadi salah satunya lebih dari 2x2. Yang penting di situ lebih dari 2x2 ya. Nah, kemudian untuk yang syarat dari Chi-square itu yang pertama adalah datanya kategori. Kemudian yang kedua jumlah sel yang frekuensinya kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, nanti ini kalau di SPSS akan muncul, tapi kalau Anda hitung manual, biasanya kan Anda hitung manual ya. Di apa namanya? Kalau di statistik itu kan ada rumusnya agak panjang gitu ya. Saya juga nggak hafal. Itu nanti kalau Anda menganalisis pakai rumus, maka nanti hitungannya pokoknya yang penting lebih dari 20% ya. Kemudian tidak ada sel satupun yang memiliki frekuensi yang diharapkan kurang dari 1. Artinya tidak ada yang memiliki frekuensi yang 0 ya. Jadi misalnya selnya itu kosong, itu artinya kurang dari 1 ya. Misalnya selnya kosong di situ tidak ada ya, maka bisa menggunakan Chi-square. Tapi kalau ada sel kosong maka tidak bisa menggunakan Chi-square. Nah, jika persyaratan itu tidak terpenuhi, ya maka peneliti harus menggabungkan kategori yang berdekatan. Misalnya tadinya 3x3, ya, maka dijadikan 2x2, ya itu bisa dengan menggabung kategori. Ya. Apabila jumlah selnya 2x2 tetap tidak terpenuhi, misalnya sudah dijadikan 2x2 tapi tetap tidak terpenuhi, maka digunakan yang ini apa namanya? Bukan. Bila 2x2 bisa digunakan yang Chi-square yang 2x2 ya, yaitu Yates correction ya. Atau biasanya kalau di SPSS namanya continuity correction ya. Nah, apabila 2x2 itu tidak terpenuhi, maka digunakan Fisher exact test. Nah, ini nanti langkah selanjutnya apabila nanti masih tidak terpenuhi atau masih ada sel kosong ya. Atau apabila sampelnya kecil. Nah, ini kalau sampelnya kurang dari 20, biasanya kurang dari 30 ya. Itu biasanya kalau menggunakan Chi-square itu tidak bisa ya, maka menggunakan Fisher exact. Untuk caranya yaitu buka file, kemudian klik analyze, klik cross tab, jadi lanjutan tadi ya cross tab, kemudian Anda klik variabel bebas dan variabel terikatnya, pilih presenter sama dengan yang tadi, bedanya nanti Anda lanjutkan dengan pilih Chi-square di statistik ini ya, statistik pilih Chi-square, kemudian K-nya 2x2 itu nanti bisa Anda klik list ya. Kalau yang tabelnya 2x2, tapi kalau yang misalnya lebih dari 2x2 maka list ini tidak akan muncul meskipun Anda klik ya. Hasilnya itu akan tidak muncul ya.
Nah, risk ini adalah untuk mengetahui faktor risiko, ya. Kemudian Anda bisa klik continue dan klik OK. Misalnya ini deskripsi statistik, kemudian cross tab, ya. Kemudian ini sudah muncul. Nah, Anda klik statistik di sini. Nah, nanti Anda klik P-square. Bisa sebenarnya diklik contingency coefficient, yaitu koefisien kontingensi, ya. Misalnya Anda klik juga boleh. Ya, nanti akan koefisien kontingensinya, yaitu kekuatan hubungannya, ya. Nah, ini risk yang ini Anda klik jika tadi tabelnya 2x2. Kalau tabelnya lebih dari 2x2 itu nanti hasilnya tidak bisa diinterpretasikan, ya. Karena biasanya nanti tidak muncul angkanya. Gitu. Nah, kemudian klik continue. Interpretasinya nanti berdasarkan nilai signifikansi atau nilai P dengan angka kriterianya kan 0,05, nah 5%, ya. Jadi 0,05, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka 0 ditolak. Ya, artinya apa? Artinya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya tadi variabel asupan protein dengan kejadian anemia. Nah, ini apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka 0 diterima. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Ini nanti gambaran outputnya seperti ini cross tab, ya. Tadi misalnya ini, kemudian nanti risknya, ini yang chi-square munculnya nanti seperti ini. Nah, untuk chi-square ini yang Anda untuk 2x2 Anda melihatnya yang ini, ya. Jadi yang saya highlight ini untuk 2x2. Yang di atas, bedanya apa dengan yang di atas ini adalah yang persen chi-square itu biasanya untuk yang chi-square-nya lebih dari 2x2. Meskipun boleh untuk diterapkan yang 2x2 boleh. Karena apa? Sebenarnya bedanya antara yang hasilnya di atas dengan yang di bawah, itu kalau yang di atas belum ada faktor koreksi, ya. Kalau yang persen chi-square ini belum ada faktor koreksi. Sedangkan yang di bawah, yang continuity correction, itu adalah sama dengan Yates correction, ya. Itu sudah menggunakan faktor koreksi. Jadi biasanya yang B ini di bawah kan ada keterangannya, ya. Digunakan hanya untuk 2x2 tabel, ya. Jadi yang continuity correction itu hanya digunakan untuk tabel 2x2. Nah, kemudian untuk melihat frekuensi harapannya itu di poin ini, ya, di bawahnya ini, ya. Null cell have expected count less than 5, artinya bahwa tidak ada yang expected count-nya kurang dari 5. Ya, ini berarti syarat chi-square terpenuhi. Maka bisa menggunakan uji chi-square. Jadi bisa yang continuity correction atau yang persen chi-square. Tapi kalau mau menggunakan yang pakai faktor koreksi itu lebih bagus, ya, karena di sini ada faktor koreksinya, ya, dan memang diperuntukkan untuk yang 2x2 tabel. Gitu. Nah, interpretasinya tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi yang di atas tadi persen chi-square itu tidak ada faktor koreksi. Kemudian yang continuity correction itu ada faktor koreksinya. Nah, kesimpulannya tetap nanti di signifikansi 0,05. Jadi kalau kurang dari 0,05 H0 ditolak. Maka kesimpulannya misalnya ini status gizi ada hubungannya dengan tekanan darah. Ya, kalau yang ini, ya. Nah, ini kan tadi hubungan antara status gizi dengan tekanan darah. Nilai P-nya signifikansinya 0,005. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, kalau ada tanda titik ini berarti 0 yang sebelum tanda titik itu kan desimal, ya. Itu harus Anda tulis. Ini bukan 0,05 tapi 0,005.
0,5. Nah, ini adalah 0,005. 0,005. Kemudian untuk menginterpretasikan faktor risiko. Nah, faktor risiko tadi kan harus 2x2. Nah, untuk mengetahuinya, faktor risiko ini biasanya bisa menggunakan beberapa desain. Ya. Kalau kita menggunakan nilai OR, itu biasanya kita menggunakan test control. Kan test control ini kalau di epidemiologi, case control kalau di epidemiologi menghasilkan nilai OR ya. Kemudian untuk yang desain cohort dan cross-seksional itu kita gunakan yang risiko relatif. Hanya saja untuk yang cross-seksional ini karena tidak bukan risiko yang bukan RR yang sebenarnya, maka biasanya kita gunakan rasio prevalen. Namanya saja yang diganti rasio prevalen, tapi angkanya kita menggunakan RR. Ya, nanti RR yang mana kita akan lihat. Nah ini, kalau yang di bawah ini yang saya kasih merah itu adalah RR. Ya. Ini RR, kemudian yang di atas ini adalah OR. Jadi untuk desain OR saya beri warna hijau aja. Nah, yang hijau ini OR, ya ini kan sudah ada keterangannya ya, odds ratio ya. Nah, kalau yang di bawah ini RR, karena kita tulisannya for cohort ya. Cohort ini menggunakan RR ya. Jadi kalau Anda menggunakan desainnya cross-sectional, maka digunakan yang bawah ini, yang cohort ya. Jadi 1,8 itu nilai rasio prevalennya. Ya. Selain dari nilai ini, RR atau OR, nanti ya ini ya. Jadi OR-nya itu 4,5 ya. CI-nya kita juga harus cermati. CI itu adalah confidence interval ini ya. 1,4 sampai 14,3. Jadi ini CI-nya. Kemudian yang ini juga CI dari RR ya, dari rasio prevalen. 1,22 sampai 2,86 ya, tapi RR-nya ini nanti 1,87. Nah, kesimpulannya biasanya antara OR dan RR itu sejalan ya. Kalau RR-nya signifikan, biasanya OR-nya ya signifikan atau sebaliknya. Nah, tapi kita melihatnya dari desainnya ya. Jadi kalau menggunakan desain cross-seksional, maka kita gunakan yang ini, yang di bawah untuk rasio prevalennya, kemudian CI-nya yang ini. Sehingga nilai rasio prevalen di dalam penelitian ini adalah pendapatan yang 1,87 ya. Jadi risiko untuk menderita stunting itu lebih besar pada yang mempunyai pendapatan di bawah UMR. Itu berisiko 1,87 kali ya, dibanding tadi yang pendapatannya di atas UMR, karena kita membandingkan antara stunting dengan pendapatan ya, di bawah UMR dan di atas UMR. Maka kesimpulannya adalah keluarga yang mempunyai pendapatan kurang dari UMR berisiko untuk terjadinya stunting pada balita sebesar 1,87 kali dibandingkan dengan keluarga dengan pendapatan di atas UMR. Itu ya. Kemudian, nah ini sama untuk interpretasi faktor risiko baik OR maupun RR, maka kita melihatnya dari angka confidence intervalnya. Jika angka confidence intervalnya itu melewati angka 1 atau di atas 1, maka disebut sebagai faktor risiko.
ya, atau faktor yang meningkatkan risiko. Namun jika OR-nya itu antara sebelum 1 dan setelah 1, artinya melewati angka 1, maka dikatakan bukan sebagai faktor risiko. Karena apa? Karena meragukan, ya, antara yang sebelum 1 dan setelah 1. Jadi patokannya kan di angka 1 ya. Kalau di atas 1 itu sebagai faktor risiko. Kalau di bawah 1 ya, itu artinya sebagai faktor protektif ya, atau faktor yang menurunkan risiko. Maka itu apa namanya menjadi ragu-ragu ya. Ada yang sebagai faktor yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Maka kemudian disimpulkan bukan sebagai faktor risiko ya, untuk yang tadi melewati angka 1 untuk CI-nya ya. Kemudian kalau yang CI-nya ternyata semuanya di bawah 1 ya. Misalnya 0,2 sampai 0,6 misalnya. Maka dikatakan itu sebagai faktor protektif atau faktor yang menurunkan risiko. Ya. Biasanya ini nanti kalau di EPIT kan kemarin dibaca sebaliknya ya. Jadi kemarin kan kalau yang pada saat mata kuliah epidemiologi, kita ngitung-hitungannya kan manualnya. Jadi kalau yang OR di bawah 1 itu sebenarnya bisa kemudian dibalik ya, ini variabel urutan posisi variabelnya atau posisi kategorinya ya, dibalik. Misalnya begini, ASI eksklusif yang ibu yang apa namanya memberikan ASI eksklusif ya, itu menjadi faktor protektif untuk terjadinya stunting pada balita ya. Kemudian tapi kalau misalnya dibalik, otomatis kan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, berarti ibu yang tidak eksklusif, ya, itu menjadi faktor risiko. Ya, jadi kan itu kebalikannya. Sehingga memang kalau di hitung-hitungan manual kita kan pakai OR, kita biasanya pakai OR ya. OR sama dengan AD kali BD, atau mungkin kalau pakai RR berarti insiden terpapar dibagi dengan insiden tidak terpapar ya. Itu nanti sudah ada rumusnya itu sendiri ya. Nanti biasanya itu tinggal dibalik posisinya cut off-nya. Kalau apa namanya ini, kalau untuk melihat itu dari faktor yang menurunkan risiko kemudian diubah menjadi faktor risiko ya, jadi posisinya dibalik. Nah, itu untuk gambarannya ya, untuk cross step dan juga chi-square. Saya akan punya nah, misalnya ini. Saya akan tadi menghubungkan asupan protein dengan anemia ya. Jadi analyze, deskriptif, statistik, cross step. Ini tadi sudah asupan protein dengan anemia, tadi sudah juga selnya kita buat raw karena ini studi cross-sectional, kemudian kita continue, kemudian kita lanjutkan ke uji chi-square. Kita klik statistik, kita klik ini chi-square. Misalnya kita mau klik koefisien kontingensi, bisa klik koefisien kontingensi. Nah, kita akan klik risk. Tadi kan ini 22 ya. Kita klik risk ya. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, hasilnya ini. Nah, ini outputnya ya. Ya, jadi setelah kita lihat ini tadi prostetnya tadi kan sudah 91,7%, yang asupan kurang baik itu yang anemia.
kemudian yang asli 25 yang anemia. Nah, setelah dianalisis menggunakan chi-square, ternyata hasilnya sangat signifikan. Terbukti ini 0,0000 ya. Ini sebenarnya kalau penulisannya nanti di di skripsi tidak 0,000 ya, tapi nanti di belakangnya ditambahi 1 ya. Jadi 0,0001 ya, karena ini kan hanya 3 digit ya. Kemungkinannya nanti di belakangnya itu ada angka 1 ya. Karena tidak mungkin 0 murni begitu. Karena ini hanya bisa menyajikan 3 digit, maka ya 0,00-nya ini karena sangat signifikan ya. Dari kesimpulan ini maka disimpulkan bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,005 ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tadi ada hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia. Ya, kesimpulannya itu ya. Kemudian biasanya kesimpulan itu sejalan dengan cross-step ya. Cross-stepnya ini kan sudah terlihat ya, 4 kalinya atau 3 kali lebih ya. Yang kurang baik ini untuk menderita anemia ya. Dan di sini juga sudah dilihat ini bisa menggunakan chi-square ya, karena expected count-nya juga kurang dari 5 itu tidak ada ya. Nah, kemudian yang risknya, kita lihat yang risknya sekarang untuk faktor risikonya ya. Nah, ini yang faktor risikonya yang ada di bawah, yang ini yang 3,6 ini adalah RR ya. Yang 3,6, kemudian CI-nya 2,2 sampai 5,8. Sedangkan OR-nya 33, lowernya 6,8 sampai 158,4. Ya, jadi biasanya OR memang rentangnya lebih tinggi ya, CI-nya, dan juga nilai value-nya lebih tinggi juga. Nah, tapi kita karena kita menggunakan desain cross-sectional, kita menggunakan rasio prevalen, jadi kita gunakannya ini. Bahwa risiko yang bacanya adalah atau simpulannya, ibu hamil yang mempunyai asupan protein kurang baik, itu berisiko untuk menderita anemia sebesar 3,6 kali ya, dibanding dengan yang mempunyai asupan baik. Jadi bisa dilihat bahwa tadi kan presentasi ini kan terlihat ya 3 kalinya ya, yang kurang baik dibanding dengan yang baik ya, 3 lebih lah. Dan ini memang sudah terlihat di rasio prevalennya bahwa risikonya 3,6 kali dibanding dengan yang tadi asupannya baik. Nah, oh sebentar. Ini tadi inputnya belum share ya. Outputnya maksudnya. Nah, outputnya ini ini 3,6 rasio prevalennya, sehingga kesimpulannya tadi ibu yang mempunyai asupan protein kurang baik risiko untuk menderita anemia 3,6 kali dibanding dengan ibu yang mempunyai asupan baik. Begitu untuk kesimpulannya ya, untuk faktor risiko maupun tadi cross-step dan juga uji chi-square. Ya. Misalnya kita uji lagi yang ini juga sama ya. Misalnya tadi yang asupan besi sudah kita kelompokkan ya. Kita analisis chi-square-nya,
Nah, asupan proteinnya kita ganti dengan asupan besi. Ini ya. Selnya sama, sudah. Kemudian statistiknya juga sama. Kita oke. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk asupan besi. Nah, ini untuk asupan besi sama ya. Tadi asupan besi yang kurang baik itu yang persentase anemia 89,5, sedangkan asupan besi yang cukup baik itu 31,1. Nah, ini hasil uji casualnya juga signifikan 0,000, artinya ada hubungan antara asupan besi dengan kejadian anemia. Nah, kemudian dari faktor risikonya ini juga bisa dilihat yang mempunyai asupan itu yang punya asupan besi kurang baik ya, itu berisiko 2,87 kali dibanding dengan yang mempunyai asupan besi yang cukup baik. Nah, kita lihat dari nilai RR-nya atau nilai hasil profiling-nya ya, itu kemudian CI-nya juga sudah melewati angka 1, artinya sudah di atas 1 semuanya, baik lower maupun upper ya. Ini kan bentuknya rentang ya, dari batas bawah dan batas atas itu semuanya sudah di atas 1. Nah, maka di sini dikatakan bahwa tadi kesimpulannya ibu yang mempunyai asupan kurang baik berisiko untuk terjadi anemia sebesar 2,87 kali dibanding dengan ibu yang mempunyai asupan besi yang baik. Ya, begitu untuk penjabarannya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya Anda ya, langsung praktek di ini ya, di Labcom besok setelah UTS ya. Jadi ini untuk pemberian apa namanya teori terlebih dahulu. Tapi untuk bayangannya nanti memang Anda harus bisa membedakan tadi ya, karena komputer itu ataupun software itu harus tahu dulu ya, tahu ilmunya, sehingga nanti ketika Anda mengklik apapun itu komputer itu diklik-klik apapun itu akan muncul ya. Tapi kalau itu tidak sesuai kaidah statistik atau kaidah analisis data tentunya tidak bisa diinterpretasikan. Ya, dulu pernah ada yang skripsi ya waktu itu yang dianalisis itu bukan variabelnya, tapi yang dianalisis itu nomor respondennya. Itu juga ada ya. Jadi waktu itu mahasiswa D3 ya, waktu itu saya yang loh kok bisa apa namanya analisis data kok nomor responden, kan waktu itu dia ngentri ada nomor respondennya. Jadi biasanya di entry nomor 1 sampai seterusnya begitu ya. Dia waktu itu dia ngambil tekpang, kebetulan saya yang uji. Nah, itu ada juga yang lucu seperti itu. Itu juga muncul hasilnya dan bisa di apa namanya? Di copy begitu. Tapi kan lucu waktu itu saya lihat aja tuh. Yang Anda analisis apa ini kok munculnya seperti ini. Jadi kan itu kan di outputnya kan bisa dibaca ya. Ternyata dia salah dalam memilih variabelnya. Juga pernah dia seharusnya menggunakan misalnya uji chi-square. Uji chi-square itu kan uji data kategori, tapi yang dia pilih adalah yang menggunakan data numerik, yang bentuknya angka. Itu juga di komputer akan muncul hasilnya tetap, tapi tabelnya sangat banyak ya, karena kalau bentuknya angka otomatis selnya kan banyak ya, tidak hanya 2x2, tidak hanya 2x3 atau 3x3, mungkin bisa sampai 10 kali berapa, kalau sampelnya sampai 50 ya mungkin sebaran datanya bisa sampai 40-an ya, jadi selnya itu sampai banyak sekali. Itu juga muncul di komputer, tapi kan itu tidak bisa dianalisis gitu, tidak bisa diinterpretasikan terutamanya. Itu juga terjadi di apa namanya di mahasiswa
kita ya mahasiswa UMS, padahal sudah kita jelaskan di awal, tapi mungkin nah itu mereka belum paham, sehingga ketika Anda mengklik seperti itu, kalau salah otomatis nanti Anda skripsinya juga harus mengulang analisis data lagi. Jadi memang harus diperhatikan sekali untuk menganalisis data. Nanti untuk ujian praktikumnya itu kan Anda hanya hanya memilih variabel atau variabel yang sudah saya sediakan. Jadi datanya sudah saya sediakan. Nanti Anda tinggal klik variabelnya. Tapi jangan sampai keliru. Jadi ada variabel yang bentuknya numerik, ada yang bentuknya kategori. Nah, itu harus Anda pilih mana yang akan dianalisis. Kalau Anda salah dalam memilih, maka ya, risikonya itu salah ya. Jadi analisis datanya salah, dan itu yang sering banyak terjadi ketika ujiannya. Makanya ADPG itu ujian yang paling banyak remedinya biasanya, hampir separuh lebih ya yang remedi ketika ADPG. Tapi kalau yang sudah paham, insya Allah juga sudah bagus ya. Yang beberapa memang tergantung dari mahasiswa juga dalam nanti mengerjakan atau menganalisis data yang sudah ada. Begitu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Nanti ini ada yang untuk praktikumnya baru sampai mana, Mbak? Baru sampai nutri survei ya? Atau ya, antro? Izin menjawab Ibu, sampai WHO antro. Sampai WHO antro. Ya. Oke, nanti berarti ini Pak Firman ya? Iya, Ibu. Oke. Mungkin nanti masih Bu Lulu ngisi, setelah Pak Firman masih Bu Lulu. Saya ngisi di akhir. Ya. Nanti statistik deskriptif memang nanti yang memberikan praktikumnya Bu Lulu. Tapi nanti saya yang uji square ya sampai akhir nanti. Memang nanti untuk praktikumnya agak padat ya, sehingga beberapa dalam satu hari itu ujinya mungkin kita akan belajar mempraktekkan beberapa uji begitu, uji statistik. Hanya Anda siapkan ini datanya. Nah, data MPG itu nanti yang Anda turun lapang besok setelah UTS ya, pada saat UTS itu kan Anda mulai ada UTS itu kan ada sela-sela kosong ya, itu kemarin bisa dimanfaatkan untuk turun lapang
Ya, nanti sudah disiapkan oleh uji untuk surat perizinannya dari mulai awal Mei sampai biasanya 1 bulan ya. Nah itu nanti, tapi saya harapkan nanti ambil datanya tidak sampai molor terlalu banyak, terlalu lama karena Anda tanggal 19 Juni itu sudah KKN IPE. Jadi diharapkan sebelum KKN IPE itu sudah selesai laporannya ya, laporan MPG. Nanti analisis data MPG-nya, makanya saya harapkan itu pas perkuliahan praktikum MPG, terutama pas ini ya, apa namanya, statistik deskriptif ya, dan cross tab, kemudian uji chi-square itu data sudah ada sehingga nanti Anda bisa menggunakan data MPG. Kalau Anda belum turun lapang atau belum mengambil data, itu nanti Anda ketika praktek MPG tidak punya data yang diolah dan nanti akan molor-molor ininya, apa namanya, analisis datanya. Karena Anda harus menganalisis sendiri, tidak menggunakan data itu ketika praktek. Kalau menggunakan data ketika praktikum MPG itu kan jadi apa namanya, lebih cepat dan itu bisa ya praktikum sekaligus analisis data MPG ya. Itu nanti bisa langsung Anda gunakan begitu. Oke, saya kira itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf, ini sudah jam 8:24. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.